Bayangkan dua negara, sama-sama pernah hancur di masa lalu. Jepang luluh lantak akibat bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Indonesia baru merdeka setelah ratusan tahun dijajah. Tapi lihat sekarang, Jepang jadi raksasa teknologi dunia. Sementara Indonesia, negeri kaya raya, masih berjuang untuk menjadi negara maju. Kenapa bisa berbeda jauh? Inilah perbedaan kemajuan Indonesia dan Jepang. Jepang bangkit dari kehancuran perang dengan semangat luar biasa. Bantuan modernisasi dari Amerika Serikat, ditambah kerja keras rakyatnya, membuat Jepang melesat hanya dalam waktu 2 dekade. Sementara Indonesia, setelah merdeka kita masih sibuk dengan konflik politik, perebutan kekuasaan, dan korupsi yang menghambat pembangunan. Perjalanan awal yang berbeda inilah yang membuat Jepang berlari cepat, sementara Indonesia berjalan tersok-sok. Di Jepang, disiplin adalah harga mati. Terlambat 5 menit dianggap aib. Mereka punya filosofi kerja Kaizen, yaitu perbaikan terus-menerus dan baru, semangat bertahan dalam kesulitan. Di Indonesia, budaya jam karet masih sangat kuat. Terlambat 15 menit, masih dianggap wajar. Produktivitas pun tidak sebanding dengan negara maju. Pendidikan di Jepang menekankan etika, kemandirian, dan inovasi. Sejak SD, anak-anak dilatih membersihkan kelas sendiri, sehingga tumbuh rasa tanggung jawab. Mereka terbiasa berpikir kreatif, bekerja sama, dan mandiri. Sedangkan di Indonesia, pendidikan masih fokus pada hafalan. Kualitasnya pun belum merata. Di kota besar jauh lebih baik, sedangkan di daerah terpencil banyak yang tertinggal. Hasilnya SDM Indonesia masih kalah bersaing dengan Jepang. Jepang sukses melahirkan brand-brand dunia. Toyota, Honda, Sony, Canon, Nintendo. Negeri matahari terbit ini dikenal sebagai pelopor otomotif, elektronik, dan robotika. Indonesia, ekonomi kita masih bertumpu pada ekspor bahan mentah. Batu bara, kelapa sawit, nikel, semua dikirim ke luar negeri, lalu diolah dan dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Industri kita belum sepenuhnya mampu menghasilkan produk bernilai tinggi. Korupsi adalah salah satu alasan kenapa Indonesia tertinggal. Birokrasi berbelit, izin usaha lambat, dan regulasi sering berubah-ubah. Setiap ganti pemimpin, kebijakan juga ikut berubah. Di Jepang, meski tidak sempurna, tingkat korupsi jauh lebih rendah. Kebijakan ekonomi konsisten, birokrasi rapi, dan arah pembangunan jelas. Jepang miskin sumber daya alam, tapi justru karena itu, mereka mengandalkan otak, teknologi, dan inovasi. Hasilnya mereka menciptakan produk bernilai tinggi yang diekspor ke seluruh dunia. Indonesia kaya raya, tapi terlalu bergantung pada kekayaan alam, tanpa diolah dengan baik. Akibatnya, kekayaan ini sering habis dieksploitasi tanpa memberi manfaat maksimal bagi rakyat. Jadi perbedaan kemajuan Indonesia dan Jepang bukan karena kekayaan alam, melainkan soal mentalitas, disiplin, pendidikan, dan tata kelola negara. Indonesia punya semua potensi untuk maju. Kekayaan alam, jumlah penduduk besar, hingga posisi strategis di dunia. Tapi semua itu tidak akan berarti jika kita tidak belajar dari Jepang. Indonesia kaya, Jepang maju. Pertanyaannya sekarang, kapan kita siap berubah?